Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali majelis tadabbur kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita selalu mengawali tadabbur kita dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan keberkahan keagungan surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat yang ke-7. Surah Ali Imran ayat yang ke-7. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, dialah, alladzi, zat, anzala, yang telah menurunkan, alaika, atas dirimu Muhammad, al-kitaba, Al-Quran, minhu, dari Al-Quran itu, ayatun, ada beberapa ayat, muhkamatun, yang bernilai muhkamat, hunna, ayat-ayat itu, ummul kitab, merupakan induknya Al-Quran, wa ukharu, sedangkan yang lain, mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang, fi qulubihim, yang di dalam hati mereka, zaigun, ada penyakit, fayattabi'un, maka mereka senantiasa mengikuti, ma tasyabaha,
apa-apa yang tasyabuh minhu dari ayat itu ibtigha'a demi mencari al-fitnah fitnah wabtigha'a dan mencari ta'wilihi ta'wilnya wa ma ya'lamu dan tidaklah akan mengetahui ta'wilahu ta'wilnya illallah kecuali Allah warrasikhun dan orang-orang yang mendalam fil ilmi dalam ilmu pengetahuan yaqulun mereka akan berkata amanna kami telah beriman bihi pada ayat itu kullun semua itu min indi rabbina dari sisi Rabb kami wa ma yadzakkaru dan tidaklah akan menjadi pelajaran illa kecuali ulul albab bagi orang-orang yang memiliki akal. Baik, surah Ali Imran ayat yang ke-7. Arti alih bahasanya, dialah Allah zat yang telah menurunkan kepadamu Muhammad satu kitab yang dari kitab itu ada ayat-ayat muhkamat yang merupakan induknya Al-Quran dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, mereka akan senantiasa terus mengikuti apa yang samar atau tasyabuh dari ayat itu demi mencari fitnah dan mencari takwilnya, sedangkan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Orang-orang yang mendalam ilmunya pasti mereka akan mengatakan, aku telah beriman, aku telah percaya pada ayat-ayat itu. Semua ayat tersebut berasal dari Rabb kita dan tidaklah akan menjadi pelajaran kecuali bagi orang-orang yang memiliki akal. Baik jemaah sekalian, inilah ayat yang ke-7 dari surah yang ketiga, surah Ali Imran. Surah Ali Imran awalnya sebelum ayat ini berbicara tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Kemudian Allah bicara tentang siapa kita. Dan ayat ini berbicara tentang sifat daripada Al-Quran. Ini penting untuk kita pelajari, karena jika orang atau kita tidak memahami ayat ini, maka boleh jadi nanti kita akan mendapati ayat-ayat yang mutasyabihat dan akhirnya kita tidak tahu bagaimana kita harus bersikap, sehingga kita bisa meragukan Al-Quran. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang melenceng
dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dari khittah manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diperlukan kita memahami apa sebenarnya dan bagaimana sifat daripada Al-Qur'an itu sendiri. Nah, di sini memang agak berat ilmunya. Ini ilmu para ahli tafsir mestinya. Tapi minimal kita punya gambaran secara global tentang isi dan kandungan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an itu ada ayat yang disebut dengan muhkamat dan ada ayat juga yang disebut dengan mutasyabihat. Apa sih ayat-ayat muhkamat dan apa ayat-ayat mutasyabihat? Kita perlu tanya kepada para sahabat. Kita perlu tanya kepada para ulama. Di antaranya adalah Asy-Sya'bi, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Menurut mereka al-muhkamat, ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak diketahui takwilnya. Tidak diketahui takwilnya. Takwil itu tafsir. Tafsir itu pemahaman inti jelasnya. Tidak diketahui. Dan tidak diketahui kefahaman makna jelasnya. Tafsirnya itu maksudnya ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang bisa diketahui maksudnya. Ayat-ayat yang bisa diketahui takwilnya dan bisa diketahui pemahamannya secara jelas. Itu namanya ayat-ayat muhkamat. Sebaliknya ayat-ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang tidak satupun orang atau bahkan ulama itu mengerti takwilnya. Takwilnya itu meskipun para ulama memberikan definisi akan berbeda dengan ulama yang lain. Akan berbeda dengan ahli-ahli yang lain. Nah, ini memang ada ayat-ayat yang seperti itu disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Contoh, ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Detailnya itu kapan. Nah, itu tidak ada satupun di antara kita yang diberikan penjelasan yang jelas tentang itu. Kapan akan terjadi? Padahal ada surah namanya surat Al-Qiyamah. Kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kapan itu terjadi? Kemudian Dajjal. Kemudian Isa turun dari langit. Kemudian ada ayat-ayat yang muqatta'ah disebutnya, yaitu ayat berupa huruf. Huruf-huruf yang mengawali setiap surat. Contohnya alif lam mim. Kemudian ada juga yang cuma satu huruf, nun. Ya. Ha mim dan seterusnya. Yang paling panjang kaf ha ya ain sad. Bukan kahaya aso. Kaf ha ya ain sad. Nanti bacanya kahaya aso. Jadi itu maknanya selalu di dalam tafsirnya itu dikatakan Allahu a'lamu bimuradih. Allahu a'lamu bimuradih. Hanya sedikit ulama
yang bisa mengkonotasikan atau memaksudkan huruf-huruf muqatta'ah seperti itu. Di antaranya adalah surat Thaha dan surah Yasin. Ada sebagian kecil ulama yang menghubungkan surat Thaha, kata atau ayat yang bacaannya Thaha atau ayat yang bacaannya Yasin, itu adalah ayat muqatta'ah, termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Tapi ada sebagian ulama yang mengkonotasikan itu adalah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada syair sholawat Badar ala Thaha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Itu diambil dari ayat-ayat muqatta'ah ini. Akhirnya lahir syair seperti itu. Nah, itu diantaranya ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian ini pengertian tentang ayat-ayat mutasyabihat. Abu Utsman berkata, ada yang berkata bahwa ayat-ayat muhkam itu diantaranya adalah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak ada sholat tanpa surah Al-Fatihah. Ada juga Muhammad ibnu Fadl mengatakan surat Al-Ikhlas itu ayat-ayat muhkamat. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu tidak ada ayatnya kecuali bicara tentang tauhid. Ada yang mengatakan Al-Quran semuanya muhkamat berdasarkan ayat kitabun uhkimat ayatuhu. Ini ada ayat juga kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab hukum-hukumnya, ayat-ayatnya bersifat hukum. Ada yang mengatakan semua Al-Quran itu mutasyabihat berdasarkan ayat kitabam mutasyabiha. Nah, menurut komentar Imam Al-Qurtubi, itu tidak ada hubungannya dengan makna ayat yang kita bahas. Karena ayat yang kita bahas ini adalah ayat-ayat muhkamat yang dimaksud adalah dalam kitab atau pemahaman yang di situ ayat-ayat itu sama sekali tidak bisa diketahui detailnya. Tidak bisa diketahui detailnya. Adapun makna ayat-ayat di atas itu adalah yang dimaksud menguatkan satu dengan yang lain. Kadang ada ayat yang serupa dengan ayat yang lain. Contohnya, ayat-ayat yang serupa itu seperti surat Ar-Rahman. Apa yang serupa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu akan serupa terus dengan ayat-ayat setelahnya. Dan banyak ayat-ayat seperti ini. Itu yang dimaksud yang di atas. Tapi yang dimaksud di ayat ini bukan itu. Yang dimaksud di ayat ini mutasyabihat, yang dimaksud adalah tafsirnya itu tidak detail. Tidak kita dapatkan dengan jelas. Nah itu. Ini ayat-ayat muhkamat. Kenapa kita harus tahu perbedaan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat? Lebih detailnya Ibnu Abbas berkata, ayat-ayat muhkamat itu adalah contohnya di surat Al-An'am. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, yaitu ayat-ayat mengenai hukum halal dan haram. Ya, kemudian dalam surah Bani Israel, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, ini ketetapan bahwa tauhid, kemudian setelah itu berbuat baik kepada orang tua.
Ada penjelasan yang lain oleh Ibnu Abbas, muhkamat itu adalah nasikhuhu. Nasikhuhu itu ada ayat yang status hukumnya itu sudah tidak berlaku. Sekarang status hukumnya sudah tidak berlaku. Tapi ayat itu masih ada. Nah, dinasikh, diganti dengan status hukum yang baru. Contoh, ada beberapa ayat yang dulu ada tentang pengharaman khomer. Di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat kalau lagi mabok. Nah, ayat itu nggak boleh hukumnya kita praktekkan sekarang. Karena ayat itu sudah tidak berlaku status hukumnya. Kalau kita praktekkan sekarang, itu punya makna begini. Kalau nggak lagi sholat, boleh mabok. Jadi nggak boleh maboknya kalau pas lagi mau sholat. Nah, ini senang. Banyak yang senang ini. Nah, padahal yang berlaku itu surat Al-An'am. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Ini final. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya perjudian, khamar, ya, pengundian dan lain sebagainya itu adalah perbuatan setan. Maka tinggalkanlah. Nah, ini sudah finish. Itu ayat itu nasikh. Ada ayat yang di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ayat ini ternyata status penegasannya sudah dimansuh. Dimansuh dengan apa? Dengan ayat surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Ada di akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu menampakkan satu amal atau kamu menyembunyikannya di dalam hati, maka sudah pasti dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baru ngerasa nggak enak sama takmir masjid, udah dihisab sama Allah. Dihitung dosa. Baru ngerasa itu kok begitu, udah dihisab sama Allah, udah dihitung dosa. Baru prasangka buruk sudah dihitung dosa. Nah, ini para sahabat protes. Ya Rasulullah, ini kalau begini caranya kami pasti dosa terus. Kami nggak pernah dosa. Pasti kami dosa terus. Orang kami kadang-kadang sensitif. Ada apa-apa perasaan di dalam hati ini udah perasaan negatif, ada curiga aja. Ini kok makan banyak amat. Nah, ini kok sodakonya kurang, dia nggak pernah sodako dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan tersebut sudah dihisab sama Allah. Maka kami pasti akan banyak dosanya. Maka langsung turun ayat berikutnya. Ya, turun ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan ada yang paling hebat ayat itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukumi kami, la tu'akhidna in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau jika kami salah. Ini kata-kata punya siapa? Kata-kata siapa ini seharusnya?
kata-kata kita hamba Allah ditujukan kepada Allah. Siapa yang ngajarin? Allah. Yang ngajarin Allah, mendiktekan kepada kita supaya kita ucapkan untuk berdoa kepadanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Allah, jangan kau hukumi kami jika nanti kami lupa dan kami salah. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ayat ini menurut para ulama ahli tafsir itu adalah ayat khusus. Persembahan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk bagian ayat-ayat terpenting di Al-Quran yang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan ini adalah keberkahan. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat ini begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala punya potensi mengampuni diri kita itu jauh lebih besar dibanding potensi azabnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala punya seni dalam menurunkan Al-Quran, dalam membuat ayat-ayat di Al-Quran. Ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat itu diantaranya innallaha la yaghfiru, ayat-ayat muhkamat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma dunah. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dosa selain syirik itu apa saja? Banyak. Dosa selain syirik itu banyak. Tapi ada ayat yang lain. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Nah, ini beda lagi nih. Ya. Wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Tadi ayat tadi apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kecuali syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ibnu Abbas ditanya, selain syirik itu apa? Ya, semua dosa. Tapi ternyata ada ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Jadi sebenarnya ahli tafsir, para ulama itu sebenarnya pusing ya, memahami ayat ini. Ya, tapi ya, bersyukurlah jadi orang yang bukan ulama. Karena apa? Karena dia menghindari pusing, ya kan? Menghindari pusing, kemudian tidak terjebak dalam ayat-ayat yang semacam ini. Tapi kalau ulama, dia sudah tahu kuncinya. Karena apa? Oh, berarti ayat-ayat yang sulit untuk dijelaskan perkaranya, kejelasannya, hukum-hukumnya, berarti itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ada ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat mengenai tauhid. Mengenai tauhid yang jelas. Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu ayat-ayat muhkamat. Tapi kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, Allah itu bersemayam di atas arsy, itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Yang takwilnya itu para ulama juga menjelaskannya enggak, memang dia lebih banyak menghindar. Lebih banyak menghindar. Seperti apa adanya. Tapi ayat-ayat mutasyabihat itu menurut Ibnu Abbas atau menurut tafsir As-Sa'di itu harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat muhkamat diantaranya apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, dengan makhluk apapun. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang
yang muhkamat tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita mengerti ayat-ayat ini supaya kita nanti tidak kaget untuk mendapati ayat-ayat ini. Walaupun itu tidak kita temukan makna jelasnya, tapi kita diperintahkan untuk apa? Apa perintahnya? Kita harus mengimaninya. Kita harus meyakininya bahwa itu tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tetap dari Allah yang harus kita imani. Maka dari itu di sini disebutkan bahwa fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wilih. Orang-orang yang punya penyakit menemukan ayat-ayat mutasyabihat cenderung menyalahkan Al-Quran. Cenderung menyesatkan Al-Quran. Al-Quran itu sesat. Al-Quran itu pelin-pelan. Al-Quran itu tidak konsisten dan lain sebagainya. Ya, tentang nasih dan mansuh. Contoh, perpindahan kiblat. Dulu Nabi Muhammad SAW itu sempat sholat 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Menghadap ke Palestina. 17 bulan menghadap ke Palestina. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW hatinya ragu, hatinya bimbang, dan Allah tahu. Akhirnya turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, sungguh kami kadang-kadang melihat dirimu itu menengadah ke langit. Ya. Taqalluba wajhika fis sama. Menengadah ke langit itu mempertanyakan kenapa sih saya sholatnya kok harus menghadap ke Baitul Maqdis. Padahal peninggalan Nabi kita, Nabi Ibrahim itu ada di Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah sudah merasa seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka sekarang aku perintahkan kamu untuk menghadap ke kiblat yang kamu senangi. Berarti ke Masjidil Haram. Nah, di saat itulah pindah kiblat. Ketika pindah kiblat, maka orang-orang musyrik, orang-orang musuh Islam, orang-orang Yahudi mempersoalkan apa-apaan ini. Muhammad punya agama pelin-pelan. Ya. Waktu itu kiblatnya ke sono, nah sekarang kiblatnya ke sini. Tuh lihat. Nah, agama Nabi Muhammad tuh nggak jelas, nggak usah diikuti. Nah, nanti kita akan menemukan orang-orang seperti ini di masa sekarang. Oleh karena itu, apalagi kita sekarang media sudah terbuka. Di YouTube, di mana-mana kita sering membuka YouTube. Di YouTube tuh ada semua. Ada yang benar, ada yang sahih, ada yang batil, ada yang salah, ada yang sesat. Jadi kalau kita nggak punya guru untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita akan terbentuk dalam pemikiran kita keraguan terhadap Al-Quran, dan akhirnya kita melenceng jauh dari kebenaran. Oleh karena itu tetap kita harus punya guru. Walaupun media sekarang sudah terbuka, kemudian YouTube bisa kita buka dari mana-mana, tapi kita harus bisa memilih mana ya ustadz-ustadz yang dia itu memang patut kita tiru, kita jadikan tauladan untuk kita amalkan ilmu-ilmunya. Oleh karena itu, kita harus selalu kembali kepada Al-Quran. Nah, ayat-ayat mutasyabihat Allah sendiri sudah mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Kenapa begitu? Memang sengaja. Kenapa sengaja? Kalau kita tahu takwilnya semua, akhirnya nanti kita disuruh untuk mengamalkan semua gimana? Sanggup nggak? Nah, berat juga. Karena ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran itu kurang lebih sekitar 300 ayat saja.
Padahal ayatnya semuanya ada 6.236 ayat. Tapi ayat-ayat yang tentang hukum halal haram itu sedikit. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita ringan menjalankan syariat. Kemudian ayat-ayat yang lain fungsinya untuk apa? Untuk mengakui eksistensi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya sekian banyak ayat itu mengukuhkan kita kepada eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang berilmu itu ujung-ujungnya dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tambah ilmu, semakin jauh dari Allah, maka itu bukan orang yang berilmu. Tambah ilmu harus tambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak akan ada yang dapat menjadikan pelajaran kecuali ulul albab. Lub. Albab itu jamak daripada lub. Lub itu adalah hati yang paling dalam. Lub itu adalah hati yang paling dalam dan identik dengan akal. Akal itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau orang yang berakal pasti dia berpikir. Tapi kalau orang punya fikir belum tentu punya akal. Kalau orang punya akal pasti sudah punya fikir. Ya, kalau hewan itu punya fikir, tapi dia tidak punya akal. Kalau manusia punya akal, juga otomatis di dalamnya ada fikiran. Fungsi fikir itu hanya memikirkan sesuatu yang sifatnya tabiat. Tabiat. Jadi ada burung pagi-pagi dia berpikir, bagaimana saya cari makan. Akhirnya burung itu terbang dari dahan ke dahan yang lain. Terus melakukan seperti itu. Akhirnya sore hari dia dapat makan. Kalau kita manusia hanya berpikir hidupnya untuk itu, maka apa bedanya kita dengan burung dan lain sebagainya. Tapi kita harus juga menggunakan akal. Nah, itulah yang kaitannya dengan albab. Ya, ulul albab. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kita harus bisa memahami Al-Quran, dan Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Dan ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Demikian mudah-mudahan bisa kita fahami. Sekecil apapun pemahaman kita, insya Allah berpahala dan menjadi sesuatu yang bernilai nanti untuk pengamalan kita ke depan terhadap syariat ini. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.